Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Karina Indrianti, Monica Dewi Adriani, Dian Febriani, dan Naura Salsabila akan menjelaskan tentang uji lanjut RAL 2 faktorial yang diuji menggunakan aplikasi RStudio. Next, Dian. Jadi uji lanjut ini merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui perlakuan mana yang signifikan atau berpengaruh nyata ataupun berbeda nyata. Next. Syarat uji lanjut. Syarat uji lanjut ini yaitu uji lanjut hanya bisa dilakukan jika kesimpulan pada ANOVA memberikan hasil H0 ditolak yang berarti ada perbedaan antara kelompok yang diuji. Namun, jika diperoleh hasil bahwa H0 diterima, maka pengujian ini tidak perlu dilakukan. Jadi, pada intinya, syarat uji lanjut ini H0-nya itu harus ditolak. Jika H0-nya diterima itu, syarat uji lanjut ini tidak. Ya, selanjutnya ada kasus atau soal, di mana kasusnya itu mahasiswa teknologi pangan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi bahan penstabil dan konsentrasi sukrosa terhadap kadar air dalam pembuatan permen. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap, pola faktorial, dan setiap kombinasi diulang sebanyak 3 kali, di mana faktor A adalah konsentrasi bahan penstabil yang terdiri dari 4 taraf, yaitu A0, 0,15%, A1 0,2%, A2 0,25%, dan A3 0,3%. Sedangkan faktor B yaitu konsentrasi sukrosa terdiri dari 4 taraf, yaitu B0 10%, B1 15%, B2 20%, dan B3 25%. Semua sampel kemudian dilakukan pendinginan dalam refrigerator dengan suhu kurang lebih 4 derajat Celcius selama 2 jam. Next. Nah, di sini ada analisis kasus atau soal. Yang pertama itu ada faktor. Faktor yang terjadi pada kasus tersebut ini didapatkan 2 faktor, yaitu konsentrasi bahan penstabil CMC dan konsentrasi sukrosa. Faktor pada umumnya merupakan variabel bebas yang telah diuji coba dalam suatu percobaan untuk menyusun struktur perlakuannya. Setelah faktor, terdapat level. Level di sini menjadi 2 ya, karena faktornya ada 2. Pada level konsentrasi bahan penstabil terdapat 4 level, yaitu 0,15%, 0,2%, 0,25%, dan 0,3%. Selanjutnya pada konsentrasi sukrosa terdapat 4 level juga, yaitu 10%, 15%, 20%, dan 25%. Setelah level terdapat lokal kontrol. Lokal kontrolnya itu yaitu pendinginan dalam refrigerator dengan suhu kurang lebih 4 derajat Celcius selama 2 jam. Level kontrol ini hampir sama dengan variabel kontrol. Perlakuan level kontrol ini pada umumnya merupakan perlakuan sama yang diberikan pada setiap percobaan tersebut. Setelah level kontrol terdapat perlakuan. Perlakuan yang didapatkan pada kasus tersebut yaitu konsentrasi bahan penstabil yang berbeda dan sukrosa yang berbeda. Perlakuan itu didapatkan dari prosedur yang diterapkan pada unit percobaan. Setelah perlakuan terdapat pengulangan. Pengulangannya itu yaitu 3 kali. Selanjutnya ada respon. Responnya yaitu kadar air permen. Respon ini didapatkan dari variabel amatan yang telah diamati. Selanjutnya ada satuan percobaan, yaitu produk permen dalam 48 media percobaan.
Nah, satuan percobaan ini didapatkan dari level 1 dikalikan dengan level 2, kemudian dikalikan dengan pengulangannya, sehingga menghasilkan 48 media percobaan. Setelah itu ada satuan amatan, yaitu produk permen. Satuan amatan ini berasal dari tiap unit percobaan yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu rancangan lingkungan yang dipakai yaitu rancangan acak lengkap 2 faktorial. Ya, selanjutnya adalah penentuan hipotesis dari kasus atau soal yang digunakan. Dalam penentuan hipotesis uji lanjut, digunakan hipotesis rancangan acak lengkap 2 faktor. Hipotesis pada rancangan acak lengkap 2 faktor ini memiliki 3 hipotesis pengujian, yaitu hipotesis pengaruh faktor 1, hipotesis pengaruh faktor 2, dan hipotesis pengaruh interaksi dari faktor 1 dan faktor 2. Adapun hipotesis pertama yaitu pengaruh faktor 1 atau konsentrasi bahan penstabil CMC, di mana hipotesis H0 yaitu konsentrasi bahan penstabil CMC yang berbeda tidak berpengaruh terhadap kadar air permen. Lalu H1 yaitu konsentrasi bahan penstabil CMC yang berbeda berpengaruh terhadap kadar air permen. Selanjutnya adalah hipotesis kedua yaitu hipotesis dari pengaruh faktor 2 atau konsentrasi sukrosa. Adapun hipotesisnya yaitu H0 konsentrasi sukrosa yang berbeda tidak berpengaruh terhadap kadar air permen. Lalu selanjutnya H1 yaitu konsentrasi sukrosa yang berbeda berpengaruh terhadap kadar air permen. Kemudian ada hipotesis 3, di mana hipotesis 3 ini berisi pengaruh interaksi faktor 1 dan faktor 2. Nah, adapun hipotesisnya yaitu H0 yaitu interaksi antara konsentrasi bahan penstabil CMC dan konsentrasi sukrosa yang berbeda tidak berpengaruh terhadap kadar air permen. Selanjutnya H1 yaitu interaksi antara konsentrasi bahan penstabil CMC dan konsentrasi sukrosa yang berbeda berpengaruh terhadap kadar air permen. Selanjutnya yaitu adalah model linear. Adapun model linear yang dipakai dalam rancangan acak lengkap 2 faktor yaitu YIJK sama dengan lambda alpha I plus beta J tambah alpha beta IJ sama dengan sigma EIJK, di mana I yaitu 1, 2, dan seterusnya, lalu J 1, 2 atau faktor dari A, lalu J adalah 1, 2 atau dan selanjutnya faktor dari B, kemudian K adalah banyaknya ulangan. YIJK yaitu pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan K. Lalu ada rataan umum, kemudian alfa I yaitu pengaruh utama faktor A, beta J yaitu pengaruh utama faktor B, alpha beta IJ yaitu pengaruh interaksi faktor A dan faktor B, lalu sigma IJK yaitu pengaruh acak pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan K. Selanjutnya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, nah selanjutnya untuk melakukan uji lanjut rancangan acak lengkap 2 faktorial dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi RStudio. Nah, pertama-tama kita mengcopy datanya dulu dari Microsoft Excel. Kemudian kita masukkan rumus tal faktorial uji lanjut sama dengan read.delim dalam kurung kutip clipboard untuk memasukkan data pada RStudio. Kemudian kita run. Salah. Maksudnya ini yang pertama tadi kita run. Kemudian untuk guys
Nah, maaf. Setelah data dimasukkan, data tersebut dapat dilihat pada environment di sebelah kanan ini. Nah, data yang sudah dimasukkan dapat dilihat di sini. Kemudian selanjutnya kita masukkan rumus modal faktorial tanda panah LM dalam kurung KA hingga CMC plus S plus CMC sama titik 2S data sama dengan rel faktorial uji lanjut. Kemudian kita run. Nah, untuk melihat analis ANOVA-nya, kita memasukkan rumus ANOVA dalam kurung modal faktorial. Kemudian kita run. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa pada faktor CMC itu terdapat 3 bintang dan faktor S terdapat 1 bintang. Yang berarti pada faktor CMC dan faktor S ini berbeda nyata. Nah, karena faktor ini berbeda nyata, maka dapat dilakukan uji lanjut pada faktor tersebut. Nah, untuk melakukan uji lanjut, yaitu dapat dimasukkan rumus AOF hasil, tanda panah AOF, dalam kurung modal faktorial. Kemudian kita masukkan rumus install.package dalam kurung kutip Dextools. Nah, rumus install package ini bertujuan untuk mengunduh kumpulan fungsi atau data yang dibuat untuk memudahkan mengolah data di RStudio tanpa harus menulis ulang skrip yang dibutuhkan. Kemudian kita klik. Nah, kita tunggu hingga datanya terunduh. Nah, setelah terunduh, kita masukkan rumus install.package lmom. Kemudian kita run. Nah, setelah sudah terinstall semuanya, dapat digunakan Dextool untuk membantu melanjutkan perhitungan ke uji lanjut dengan rumus library dalam kurung Dextools. Ini kita run. Kemudian selanjutnya kita lakukan uji lanjut HSD dengan menggunakan rumus post host test dalam kurung AOF hasil, metode sama dengan HSD. Nah, rumus tersebut bertujuan untuk membandingkan rata-rata seluruh pasangan perlakuan setelah uji ANOVA dilakukan. Kemudian kita run. Nah, di sini diperoleh dari uji lanjut HSD-nya, yaitu pada faktor CMC, yang berbeda nyata, yaitu terdapat pada A2 sampai AO, A0, A3, A0, A2, A1, A3, A1. Sedangkan yang A1, A0, dan A3, A2-nya itu tidak berbeda nyata. Sedangkan pada faktor S, itu semuanya tidak berbeda nyata. Semuanya tidak ada yang berbeda nyata. Nah, selanjutnya itu dimasukkan rumus rataan tanda panah agregat dalam kurung KA hingga CMC data rak faktorial uji lanjut, min untuk mengetahui rata-rata dari faktor CMC. Kemudian kita run. Nah, nilai hasil rataannya dapat kita lihat di sini. Kemudian selanjutnya dilakukan rumus yang sama untuk mengetahui
rataan pada faktor S. Kemudian kitaran. Nah, selanjutnya dilakukan juga rumus tersebut untuk mengetahui rataan antara interaksi faktor CMC dan faktor S. Kemudian kitaran. Nah, yang terakhir yaitu kita masukkan rumus post hoc test dalam kurung hasil, metode sama dengan LSD untuk melakukan uji lanjut dengan LSD ini. Nah, rumus ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah sesuatu kelompok memiliki perbedaan yang signifikan terhadap kelompok lainnya. Kemudian kitaran. Nah, pada uji LSD ini, pada faktor CMC, sama seperti yang tadi, yaitu pada A1, A0 itu tidak berbeda nyata, dan A3, A2 itu tidak berbeda nyata, sisanya itu berbeda nyata. Sedangkan pada faktor S, semuanya tidak ada yang berbeda nyata. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Ya, jadi setelah dilakukan pengujian di dalam RStudio, didapatkan hasil bahwa pada faktor 1, yaitu konsentrasi bahan penstabil CMC, terdapat bintang 3, di mana itu tuh dapat disimpulkan bahwa konsentrasi bahan penstabil tersebut menerima H1 dan tolak H0, yang artinya konsentrasi bahan penstabil CMC itu berbeda dan berpengaruh terhadap kadar air pada permen. Kemudian, pada faktor 2, yaitu konsentrasi sukrosa, terdapat bintang 3. Terdapat bintang 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 menerima H1 dan tolak H0, yang artinya konsentrasi sukrosa yang berbeda akan berpengaruh terhadap kadar air permen. Selanjutnya, pada faktor 3, yaitu pengaruh interaksi faktor 1 yang merupakan konsentrasi bahan penstabil CMC, dan faktor 2 yang merupakan konsentrasi sukrosa tidak terdapat bintang, yang artinya faktor tersebut menerima H0 dan tolak H1, di mana antara interaksi konsentrasi bahan penstabil CMC dan sukrosa tersebut berbeda, tidak berpengaruh terhadap kadar air permen. Nah, selanjutnya, dengan tidak adanya pengaruh interaksi faktor CMC dan S yang berbeda terhadap kadar air permen, maka diperlukan uji lanjut, yaitu HSD dan LSD, dengan hanya memperhatikan kedua faktor utama, karena kedua faktor tersebutlah yang memiliki pengaruh terhadap kadar air permen. Maka didapatkan hasil yaitu pada uji HSD untuk perlakuan pemberian konsentrasi CMC A2A0, A3A0, A2A1, dan A3A1 terdapat tanda bintang, yang artinya perlakuan tersebut memiliki pengaruh terhadap kadar air permen, sehingga terima H1 dan tolak H0. Sedangkan untuk perlakuan pemberian konsentrasi S pada uji HSD tidak terdapat tanda bintang, yang artinya perlakuan tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap kadar air, di mana terima H0 dan tolak H1. Nah, kemudian hasil yang didapatkan pada uji LSD itu untuk perlakuan pemberian konsentrasi CMC A2A0, A3A0, A2A1, dan A3A1 terdapat tanda bintang, yang artinya perlakuan tersebut memiliki pengaruh terhadap kadar air permen, di mana terima H1 dan tolak H0. Nah, untuk perlakuan pemberian konsentrasi S, B2, B0, dan B3, B0, pada uji LSD tersebut juga terdapat tanda bintang, yang artinya perlakuan tersebut memiliki pengaruh terhadap kadar air, di mana terima H1 dan tolak H0. Ya, jadi sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan.
Mohon maaf jika masih banyak kesalahan ataupun kekeliruan yang terdapat pada penjelasan yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.